Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia karena di negara ini hari atau kenaikan Tuhan Yesus dijadikan sebagai hari besar dan kita bisa tidak masuk kantor untuk kita bisa beribadah. Di beberapa negara, hari ini adalah hari yang biasa, tidak diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman yang saya ingin berikan judul, yaitu naik tapi tak pernah pergi. Kita mau merenungkan makna kenaikan Kristus yang meneguhkan harapan setiap kita. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sangat percaya bahwa melalui setiap kebenaran yang kami pelajari tentang kenaikan Kristus akan meneguhkan harapan kami, pengharapan kami di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati, urapi waktu-waktu ini untuk menguatkan iman percaya kami kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu, kita belajar bahwa kenaikan Kristus ke sorga atau Yesus ke sorga bukan sebuah perpisahan, tetapi pengalihan posisi. Dari hadir secara fisik menjadi hadir secara rohani dan kekal, Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali menilai kehadiran secara visual. Orang dunia melihat hadir berarti secara visual. Tetapi iman Kristen kita mengajarkan bahwa yang tidak kelihatan justru yang kekal. Apa yang tidak nampak itu justru yang kekal. Nah, kenaikan Kristus ini membuka babak baru di dalam karya keselamatan. Dari karya yang sudah diselesaikan di bumi menuju penggenapan akhir dari rencana kekal Allah. Nah, hari ini kita akan merenungkan 5 makna utama dari kenaikan Yesus dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai umat yang menantikan Dia datang kembali. Yang pertama adalah kita bisa belajar karyanya selesai sempurna. Yang pertama, karyanya selesai sempurna. Bahkan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, pada saat Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, ada satu perkataan, satu kalimat pendek singkat yang berkata sudah selesai. It is finished. Itu menandakan bahwa pekerjaannya, karyanya sudah selesai dan diakhiri di kayu salib melalui kematiannya. Dan di ayat itu juga menegaskan kepada kita bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu secara sempurna sudah selesai. Kematian, kebangkitannya, dan cuman tidak berhenti sampai di situ saja, kenaikannya ke sorga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai ke-8 juga, penulis Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat di Korintus bahwa setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya, setelah itu dia menampakkan diri, Yesus menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus. Artinya setelah dia bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri selama 40 hari, Bapak Ibu Saudara, kepada lebih dari 500 orang secara sekaligus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita bisa pelajari bahwa karyanya sudah selesai secara sempurna. Di kayu salib Kristus berseru sudah selesai. Tetelestai. Di dalam bahasa Yunani berarti sudah dibayar lunas. Setelah kebangkitan pun ia tidak langsung naik, tetapi tadi selama 40 hari terus dia menyatakan diri. Kenapa dia perlu menyatakan diri kepada 500 orang sekaligus? Untuk meneguhkan iman para murid dan memberikan bukti nyata. 500 orang ini tercatat atau ditulis juga mereka sebagian besar adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang setia selama pengajaran Yesus di muka bumi. Mereka terus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan kesaksian 500 orang ini Bapak Ibu Saudara menjadi dasar kuat kepercayaan kita. Jadi saya boleh katakan bahwa iman Kristen berdiri di atas sebuah fakta,
bukan fiksi. Bahkan ada catatan sejarah lain yang menulis yang tidak berafiliasi bahkan dengan iman kekristenan, hanya penulis sejarah mencatat bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang mati dan kemudian dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 500 orang yang menjadi saksi mata ini adalah dasar kuat sebuah kepercayaan yang kita yakini saat ini. Bahwa Yesus Kristus bukanlah kisah fiksi atau bahkan kebangkitannya bukan cerita rakyat atau cerita dari tradisi turun-temurun, tetapi sebuah fakta karena tertulis di dalam kitab suci dan di dalam tulisan-tulisan lain yang menguatkan bahwa ada lebih dari satu orang yang menyaksikan peristiwa ini, yaitu sekitar 500 orang lebih, Bapak Ibu Saudara. Dari sini, dari pelajaran pertama, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya karyanya selesai sempurna. Nah, bagaimana dengan aplikasi kita di dalam keseharian kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang mungkin penuh penundaan gitu ya, atau pekerjaan yang setengah-setengah, kita selalu dipanggil untuk meneladani semangat Kristus. Apa itu? Selalu menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Di dalam apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh melakukannya secara setengah-setengah. Apa yang kita sudah mulai, kita harus selesaikan sampai akhir. Apakah itu pelayanan kita, apakah itu pekerjaan, bahkan pertobatan kita, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Suatu kali ketika saya sekolah, saya mengambil kuliah lagi, dan dosen saya waktu itu S2 mengatakan ketika saya berkonsultasi terus mengenai tesis saya, dengan segala kerumitan, dengan segala kompleksitasnya, pesannya cuma satu, begini Bapak Ibu Saudara, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Wah, jadi nggak cuma diangan-angan, itu harus selesai. Kata-kata yang singkat itu rupanya mengena ya kepada diri saya. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Artinya juga di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki mental yang selalu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Mentalnya mental finisher, menyelesaikan sesuatu. Bukan hanya starter atau yang memulai. Oleh karena itu jangan pernah kita menunda ketaatan kita. Jangan pernah kita menunda pekerjaan kita. Bahkan dikatakan bahwa salah satu hal yang dihindari atau hal yang berdosa atau hal yang dinilai sebagai salah satu akibat dari dosa adalah penundaan. Ketika kita menunda-nunda, itu kita sedang hidup di dalam satu kebiasaan atau tabiat dosa. Apa yang sudah diteladani oleh Kristus ketika dia berkata it is finished, itu bukan hanya sekedar sebuah perkataan biasa, tetapi itu menjadi teladan bagi setiap kita untuk kita memiliki mental yang selalu menyelesaikan segala sesuatu, apa yang sudah kita mulai. Oleh karena itu Tuhan juga menginginkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita selalu memiliki mental finisher, bukan hanya starter. Yang kedua, kita bisa belajar dari kenaikan Yesus ke sorga adalah Ia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-20 sampai ke-23, Efesus 1, 20 sampai 23 dikatakan bahwa Yesus naik dan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ditegaskan juga di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-22, Yesus itu telah pergi ke sorga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi kenaikan Yesus ke sorga bukan sebuah bentuk pelarian, tetapi penobatan.
Kristus naik bukan untuk beristirahat, tetapi untuk memerintah. Ia duduk di sebelah kanan Bapa, berarti sebagai satu simbol otoritas tertinggi, melampaui segala struktur kuasa duniawi, bahkan kuasa rohani maupun jasmani. Yesus naik artinya dia berkuasa dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Alkitab di dalam bagian yang lain juga mengatakan dalam Filipi bahwa segala nama akan tunduk, akan takluk di bawah nama Kristus. Dianugerahkan sebagai nama di atas segala nama. Artinya Yesus naik ke sorga, dia dinobatkan. Kristus naik untuk memerintah dan berdaulat atas segala sesuatu. Oleh karena itu dalam kehidupan kita seringkali kita memandang sekeliling kita dan kita melihat apalagi kondisi sekarang, aduh gimana dengan keadaan sekarang, kayaknya semua di luar kendali kita. Semua keadaan tidak menjadi bertambah lebih baik tetapi justru bertambah lebih buruk. Nah seringkali kita hidup seolah-olah kendali ada di tangan stakeholders yang ada atau mereka yang pemangku kekuasaan, pemangku kekuatan, pejabat yang ada, pemerintah, ekonomi, di tangan dunia, negara superpower. Kita berpikir bahwa kendali kehidupan ada di sana. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa kendali itu ada di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah sudahkah saudara dan saya menyerahkan kendali hidup kita kepada Raja yang sesungguhnya yang sudah berdaulat, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus memegang kendali, tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya atas kehidupan setiap kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati saat ini, menyerahkan kembali seluruh kendali kehidupan kita kepada Kristus yang sudah berdaulat, yang naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Ia sudah duduk di sebelah kanan Allah, bahkan segala otoritas itu sudah diberikan kepadanya dan sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kenaikan ke sorga artinya dia melampaui segala sesuatu, segala struktur pemerintahan yang ada, struktur pemerintahan duniawi, rohani atau apapun Bapak Ibu Saudara. Segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kedaulatan Kristus adalah dasar ketenangan dan keberanian kita untuk menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai umatnya. Kenaikan Yesus ke sorga supaya Roh Kudus turun, dicurahkan, menyertai umatnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada para muridnya, berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sebelum Yesus naik ke sorga, dia katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus naik ke sorga bukan untuk menjauh, tetapi supaya Roh Kudus dapat tinggal di dalam umatnya secara permanen, Bapak Saudara. Roh Allah bisa tinggal di dalam manusia yang fana. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Di masa perjanjian lama, Roh Allah atau Roh Kudus itu datang sewaktu-waktu kepada umatnya, bahkan hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi kenaikan Kristus ke sorga menjadikan Roh Kudus dapat tinggal secara permanen di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus bukan hanya sekedar dia memberikan kuasa, tetapi Roh Kudus juga datang menolong, menjadi penghibur, menjadi penuntun, bahkan memimpin kita, kalau Alkitab katakan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus atau apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu diingatkan oleh Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus turun, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus ini mengubah para murid yang dulunya penakut menjadi pemberani, yang dulunya tertutup mereka menjadi terbuka. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Roh Kudus turun supaya apa?
supaya secara adikodrati dia menemani, menuntun setiap umatnya. Roh Kudus omnipresent, dia bisa hadir di mana saja. Kalau saat ini kita ada di kota A, maka di saat yang bersamaan Roh Kudus juga ada di kota B. Bahkan di negara atau di tempat yang paling terpelosok sekalipun dia hadir di sana ketika ada orang-orang percaya yang membutuhkan pertolongan penghiburannya. Di saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda, Roh Kudus bekerja dengan kuat dan luar biasa. Inilah kenapa Yesus harus naik ke sorga, supaya Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita mengandalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita jangan hidup seperti yatim piatu rohani, ya, artinya Yesus sudah naik ke sorga, kita sendirian. Para murid awalnya mereka juga merasakan demikian. Yesus sudah pergi, sang guru sudah pergi. Mereka kesepian, tetapi ada perintah khusus tinggal di kota sampai Roh Kudus itu turun. Dan ketika Roh Kudus itu turun ke atas setiap mereka, mereka diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita punya penolong ilahi yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Setiap saat kita bisa bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Di dalam doa-doa kita, bahkan kita harus memutuskan segala sesuatu, kita bisa berdoa, Roh Kudus pimpin aku, tolong aku. Di dalam setiap pelayanan, pekerjaan, bahkan relasi pribadi kita. Biarkan keintiman dengan Roh Kudus itu menjadi sebuah gaya hidup, bukan momen sekali-sekali. Roh Kudus adalah pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita bahkan pada saat kita melihat atau kita mengikuti ibadah ini secara online, kita juga bisa berdoa di dalam hati kita, Roh Kudus jamah aku, tolong aku di dalam kondisi seperti ini. Saya sangat percaya ketika saya berbicara saat ini dan engkau berdoa, Bapak Ibu Saudara, saat ini pun Roh Kudus bisa menjamah meskipun ini siaran atau ibadah secara online. Andalkan kuasa Roh Kudus hari-hari ini. Yang keempat, kita bisa belajar bahwa Kristus adalah perantara dan pembela kita. Di dalam Ibrani 8 ayat yang pertama dikatakan kita mempunyai imam besar agung, ya. Dan di Ibrani 7 ayat 25 juga dikatakan ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara mereka. Imam besar agung yang ada di sorga. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita sekali waktu atau satu kali disalib, tetap di kayu salib, tetapi ia terus bersyafaat, Bapak Ibu Saudara, bagi kita di sorga. Artinya setiap doa, setiap permohonan kita, Roh Kudus menolong setiap kita di dalam doa-doa kita. Dan ketika doa kita itu naik, maka Kristus sang pengantara itu akan membela kita. Dan sebagai imam besar, ia sepertinya membawa doa-doa kita sebagai satu persembahan. Dan mewakili kita di hadapan Allah Bapa dan pembela yang meneguhkan bahwa dosa kita sudah diampuni. Kristus sebagai pengantara dan pembela kita. Kalau boleh dikatakan dia seperti seorang pengacara, seperti seorang lawyer yang mendampingi kita di dalam kesulitan kita. Mungkin tuduhan itu datang. Masa lalu kita bisa menuduh kita. Oh, kamu sudah berdosa. Oh, kamu sudah begini. Udah, kamu tidak mungkin lah doamu itu didengar. Kamu itu berdosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Tetapi kita masih dihantui oleh masa lalu kita. Maka Yesus waktu di sorga dia berkata bahwa ini sudah diselamatkan. Si orang ini sudah diselamatkan. Darahku ada dan sudah menebus atau menghapus dia dari segala pelanggarannya. Dia sudah dibenarkan menjadi orang benar. Karena itu dia wajib atau dia berhak menerima semua janji Allah. Dia membela, Yesus membela. Yesus setiap doa yang naik dia menjadi pengantara. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak sendirian. Ada Kristus yang mendampingi juga di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Ada Roh Kudus juga yang menolong setiap kita. Aplikasinya apa, Bapak Saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Saat kita merasa tidak layak, kita penuh rasa bersalah atau tertolak, ingatlah, ada suara di sorga yang selalu membela kita setiap hari. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan ada juga dakwaan, ya, siang dan malam. Si pendakwa itu terus mendakwa saudara-saudara seiman kita, mendakwa kita semua di dalam Wahyu 12.
iblis mendakwa kita siang dan malam. Tetapi ada pembela kita di sorga. Ada Kristus, ada Roh Kudus yang terus menolong kita. Doa-doa kita tidak pernah sendirian. Karena ada yang mempersembahkan doa bersama-sama dengan kita di hadapan Bapa. Inilah dasar keberanian dan keintiman doa orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, ini yang tidak boleh kita lupakan. Janji kedatangannya kembali. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-11 ketika mereka harus menunggu, ada janji diberikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kemudian setelah dia berkata-kata, kemudian di Kisah para Rasul 1 ayat ke-11 dikatakan begini, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ucapan ini disampaikan kepada malaikat waktu itu ketika para murid memandang ke langit, melihat Yesus naik tinggi-tinggi dan sampai akhirnya mereka tidak bisa melihat lagi. Sementara mereka masih melihat ke langit dan mungkin seolah-olah mereka tidak percaya Yesus meninggalkan mereka. Bertanya-tanya, kemudian malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke sorga yang kamu lihat sekarang meninggalkan kamu, dia itu akan datang kembali. Ya, dengan cara yang sama. Kisah para Rasul juga ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang ke-21 mengatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yesus naik ke sorga untuk memberikan pengharapan juga kepada kita bahwa ia akan datang kembali. Inilah yang seharusnya menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengharapkan kedatangannya kembali. Ada sukacita ketika kita melihat kebenaran ini, mengerti kebenaran ini, bahwa satu kali kelak Yesus akan datang kembali. Kenaikan Kristus adalah tanda awal bahwa ia akan datang kembali sebagai Raja kemuliaan, bukan lagi sebagai hamba yang menderita, tetapi Raja yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemenangan. Dia akan datang kembali. Dunia ini bukan akhir dari segalanya, akan ada pemulihan total, dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini jadi pengharapan setiap kita. Yesus akan datang kembali, dan kita akan memerintah bersama Dia di langit dan bumi yang baru. Setelah itu, sebelumnya itu akan ada pemulihan total atas segala sesuatu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jangan pernah hidup di dalam nostalgia masa lalumu atau terjebak di dalam luka-luka lama. Karena sesungguhnya masa depan di dalam Kristus jauh lebih indah. Ada pengharapan. Hidupmu bukan hanya berhenti sampai di sini, di dunia ini. Tidak, ada masa depan. Bahkan setelah kehidupan ini, bahkan setelah kematian, mari kita mengharapkan kedatangannya lebih lagi. Pengharapan akan kedatangan Kristus mendorong kita atau menuntun, menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan, kesetiaan, dan pelayanan yang tekun. Jadi mari kita persembahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang siap menyambut Sang Raja. Bapak Ibu Saudara, itulah 5 hal yang kita bisa pelajari dari kenaikan Kristus ke sorga. Mari kita hidup di dalam kuasa kenaikan Kristus ini. Kenaikan Kristus memberikan kita keyakinan bahwa karyanya sudah tuntas, selesai secara sempurna. Kuasanya nyata atas setiap kehidupan kita. Dia berdaulat, dia berkuasa, dia mengendalikan segala sesuatu. Hadiratnya tinggal bersama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus. Ya, melalui Roh Kudus yang ada. Tinggal, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan doa kita, Bapak Saudara, kita nggak sendirian. Doa kita sampai ke sorga, nggak nembus plafon dan kembali gitu ya. Tetapi doa kita sampai ke sorga karena ada perantara, ada pembela kita yaitu Yesus Kristus, dan bersama dengan Roh Kudus yang membawa segala doa dan permohonan kita yang bahkan tidak kita bisa ucapkan, itu bisa sampai ke sorga dan didengar. Dan yang terakhir, kita memiliki harapan yang pasti melalui kedatangannya kembali. Jangan seperti orang-orang Galilea tadi hanya menatap langit, tapi bergeraklah dengan iman. Karena Yesus tidak pergi jauh. Ia hanya naik agar lebih dekat
dari sebelumnya melalui Roh Kudus dan melalui doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan singkat ini menguatkan setiap kita bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar juga iman percaya kita. Kebangkitannya menandakan, kebangkitan dan kenaikannya itu menandakan bahwa janjinya itu kekal, janjinya itu bisa dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kenaikan-Mu ke sorga Tuhan Yesus. Biarlah janji yang Kau sudah berikan kepada kami akan melihatnya, ada penggenapan yang terjadi. Kuatkan iman kami, bahwa pengharapan kami bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Satu kehidupan memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Di tengah kondisi yang tidak bisa kami kendalikan bahkan, ajari kami untuk melihat bahwa kendali yang sebenarnya adalah di tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini, kami mengakhiri ibadah online, kenaikan Kristus ke sorga, dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, yang melihat, yang mendapatkan firman pada hari ini, mereka dikuatkan, mereka disegarkan kembali, iman mereka diteguhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.